Selamat datang di ibadah online Gereja Anak Blessed Kids. Bagi adik-adik yang sudah hadir di ibadah online Gereja Anak Blessed Kids, boleh mengisi kolom komentar atau live chat seperti di bawah ini ya. Adik-adik, sebelum mulai ibadah ada banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum mulai ibadah, adik-adik harus mempersiapkan terlebih dahulu dengan berpakaian yang rapi, tidak makan dan tidak minum, ataupun tidak bermain, ataupun tidak tidur, karena kita harus menghormati Tuhan. Yang kedua, saat memuji Tuhan, jangan lupa untuk diikuti dan sungguh-sungguh bernyanyi dan berdoa. Yang ketiga, siapkan Alkitab adik-adik, alat tulis, buku catatan, untuk mencatat setiap firman yang dibagikan dan kita harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang keempat, ibadah online ini bukan hanya sekedar menonton. Mari siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kita. Yang kelima, diharapkan Papa dan Mama membimbing adik-adik. Adik-adik sudah siap beribadah? Yuk, selamat beribadah! Tegak, gerak. Mau periksa ulangan dulu nih. Vanessa 100, Tony 100 juga, Budi 100. Pintar-pintar ya muridnya ya. Iya Ibu, tinggal minum obat aja. Besok, iya sudah sembuh pasti. Iya. Betul Ibu. Ada Evelyn. Evelyn pakai pakaian apa ini? Polisi ya? Nah, adik-adik, tanggal 10 November nanti kita akan memperingati Hari Pahlawan. Nah, Hari Pahlawan itu adalah kita memperingati pahlawan-pahlawan yang dulu yang sudah berusaha untuk merebut kemerdekaan sehingga kita sekarang merdeka nih sebagai bangsa Indonesia. Bukan hanya pahlawan yang dahulu saja yang harus kita hormati, tetapi pahlawan-pahlawan di masa sekarang. Apa sih pahlawan di masa sekarang? Ada dokter, ada polisi, ada ibu guru juga gitu. Nah, mari adik-adik kita mau menghormati mereka semua. Terlebih Tuhan Yesus yang sebagai pahlawan kita. Kita harus menghormati Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sudah melayani kita dengan kasih. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini nih? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Let's Kid Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, Berdoa senantiasa. 3, Menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Let's Kids. Wow, keren. Adik-adik, sebelum mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik bangkit berdiri, lipat tangannya, dan kita mau sama-sama doa Bapa kami ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik, kita mau sambung pujian kita mau nyatakan KSIH. Musik.
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Adik-adik jangan ada lagi yang main-main. Mari kita mau tutup mata, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita mau manggil Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Lagi memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Karena Tuhan, karena Tuhan sudah menjadi pahlawan dalam kehidupan kami. kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kalau Tuhan. sebentar Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua ya. Pagi hari ini Om diberi kesempatan untuk membawa firman Tuhan. Om yakin dan percaya firman Tuhan yang Om sampaikan ini bisa membuat adik-adik mengerti. Om mohon adik-adik fokus ya, dengan mundar-mandir, karena Tuhan pasti memberkati adik-adik yang fokus. Tapi kalau adik-adik tidak fokus, ya tidak dapat berkat firman Tuhan hari ini atau minggu ini. Om diberi tema melayani adik-adik semua pada pagi hari ini, taat melayani Tuhan dengan kasih. Om mau cerita nih, ada contoh nih ya, orang yang taat melayani Tuhan dengan kasih. Contohnya itu Nabi Nuh. Yuk kita baca sama-sama yuk di Kejadian 6 ayat 9 sampai 18. Nanti adik-adik sama-sama ya, siapkan diri kita baca firman ini. Lumayan banyak nih ayatnya nih, tapi Om mohon untuk supaya adik-adik fokus ya. Mari kita baca sama-sama. Nah, adik-adik sudah membaca sama-sama ya.
Di situ Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat batra. Kenapa Tuhan memerintahkan Nabi Nuh membuat batra? Karena pada zaman itu orang-orang sejaman Nuh atau di negeri yang Nuh tinggal itu banyak membuat kejahatan, sehingga membuat hati Tuhan kesel sama orang yang ada di sekitar Nabi Nuh itu. Tuhan benci kepada mereka, mereka tidak taat kepada Tuhan. Tuhan tidak senang, tetapi Tuhan senang sama keluarga Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri, istrinya, dan 3 orang anak-anaknya. Tuhan bilang sama Nabi Nuh, Nabi Nuh, kamu akan membuat batra yang besar sekali. Nanti kamu akan membawa orang-orang di sekitar kamu, teman-teman kamu. Tetapi kalau mereka tidak mau, kamu nanti bawa aja binatang-binatang masuk di dalam kapal kamu yang kamu buat itu. Kalau mereka tidak mau, ya sudah, tinggalkan saja. Karena Tuhan bilang sama Nabi Nuh, Tuhan akan mengirimkan hujan 40 hari 40 malam. Tuhan akan menenggelamkan negeri itu. Tidak ada siapapun yang selamat kecuali orang atau binatang yang masuk ke kapal Nabi Nuh yang bisa selamat. Itulah perintah Tuhan buat Nuh. Nuh tahu itu perintah Tuhan yang benar-benar membuat Nuh harus membuat kapal itu. Nuh tidak main-main, Nuh taat sekali kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan membuat kapal tersebut sampai kapal itu jadi besar sekali. Nuh panggil tetangganya, teman-temannya, mereka tidak mau, mereka tetap melakukan dosa. Akhirnya Tuhan berfirman, sudahlah Nuh, kalau mereka tidak mau, kamu bawa aja binatang-binatang. Banyak sekali binatang-binatang yang masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Seperti mungkin adik-adik pernah ke kebun binatang, di kebun binatang itu pernah masuk semua jenis-jenis binatang ada di kapal Nabi Nuh. Binatang-binatang itu yang dibawa Nuh. Sampai hari ini binatang-binatang itu masih hidup seperti kita lihat atau pernah adik-adik ke kebun binatang. Itulah ketaatan Nuh pada waktu itu. Nuh diberkati Tuhan, Nuh diselamatkan Tuhan. Tapi ada lagi contoh Musa. Ya, coba kita bisa baca lagi di Bilangan 20 ayat 10 sampai 12. Musa dipilih Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel. Umat Israel itu dijajah oleh Mesir. Raja Mesir itu Firaun, sangat jahat sekali. Tetapi waktu itu Musa masih kecil. Karena Tuhan sudah memilih keluarga Musa atau orang tua Musa menghanyutkan Musa di Sungai Nil. Akhirnya Musa diketemukan oleh putri Firaun, dirawat oleh putri Firaun. Musa dibesarkan oleh putri Firaun sampai umur 40 tahun. Dia jadi pangeran yang luar biasa, cerdas, pintar. Tetapi umat Israel itu mengalami hidupnya sengsara. Dia dipaksa kerja paksa, dia dipukuli dan macam-macam sampai ada yang mati, kelaparan, kehausan. Akhirnya Musa melihat hal itu, kok umat saya, umat pilihan Tuhan, umat Israel kok disiksa seperti ini. Akhirnya Musa melawan kepada pelaksana yang memukuli umat Israel pada waktu itu. Akhirnya pelaksana atau pimpinan pekerja itu dipukul oleh Musa sehingga mati. Akhirnya Musa ketakutan. Musa pergi menjauh. Musa kabur dari Mesir. Musa ketakutan. Akhirnya Musa merantau ke negeri lain. Musa tidak berani karena Musa sudah membunuh. Musa takut. Tetapi
Tuhan berfirman lagi kepada Musa. 40 tahun kemudian akhirnya Musa disuruh balik oleh Tuhan. Pada waktu Musa pergi ke padang gurun, Musa di sana mempunyai istri, mempunyai anak, tetapi Tuhan memanggil Musa lagi. Musa, kamu harus kembali ke Mesir menyelamatkan umat Tuhan, umat Israel, karena umat Israel sudah dibikin susah, dipukuli, kamu harus selamatkan. Akhirnya Musa tidak berani menolak. Musa sudah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan umat Tuhan yang ada di Mesir. Akhirnya Musa membuat tanda-tanda keajaiban. Mungkin adik-adik sudah pernah tahu, sudah pernah diceritakan oleh kakak-kakak yang ada di sekolah yang ada di gereja anak. Adik-adik sudah tahu ada 10 tulah yang Tuhan berikan kepada Raja Firaun. Akhirnya Raja Firaun menyerah. Raja Firaun melepaskan Musa sampai umat Israel Tuhan bawa menyeberang laut yang luar biasa. Tetapi di dalam perjalanan 40 tahun itu banyak sekali penderitaan umat Israel. Umat Israel mengeluh, umat Israel bersungut-sungut, tidak berterima kasih kepada Tuhan sudah dibebaskan dari Mesir, dari jajahan Firaun. Padahal Tuhan sudah menyediakan tanah suci buat mereka, tanah perjanjian, penuh dengan susu, penuh dengan madu, penuh dengan keindahan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Tetapi umat Israel tidak senang, tidak mengerti apa yang jadi rencana Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Mau pesan buat adik-adik semua, jangan bersungut-sungut. Mungkin suatu hari atau sekarang ini banyak adik-adik semua disuruh sama orang tua, diajak berdoa sama orang tua, disuruh belajar sama orang tua, suka bersungut-sungut, suka bandel. Jangan lagi ya adik-adik, karena Tuhan tidak suka ya adik-adik seperti itu. Tuhan mau mempunyai, atau Tuhan mau adik-adik itu melayani orang tua dengan baik. Mungkin satu waktu nanti adik-adik menjelang masuk ke remaja, nanti Tuhan akan izinkan adik-adik melayani di gereja. Melayanilah sungguh-sungguh. Juga dulu ikut sekolah minggu dulu namanya. Sekarang gereja anak. Juga sekolah minggu di tempat gereja kita. Juga dididik di sana mulai dari kecil, remaja sampai menikah, punya keluarga. Diberkati Tuhan luar biasa. Berharap adik-adik terus taat kepada Tuhan, melayani dengan kasih, karena Tuhan suka orang yang taat, suka orang yang melayani. Karena melayani Tuhan itu satu kehormatan buat kita. Nanti buat adik-adik menjelang remaja, dewasa, sampai nanti menikah, Tuhan pasti memberkati. Buktinya apa? Sendiri Tuhan sudah berkati dengan luar biasa. Sekalipun tidak sekolah tinggi, tidak menginjak sekolah sampai kuliah, tapi Tuhan memberkati Tuhan memberikan hikmat-hikmat, pekerjaan yang luar biasa. Yang tidak mengerti, tinggal berdoa, Tuhan Yesus tolong beri saya mengerti. Tuhan berikan mengerti. Dalam bekerja, dalam mencari nafkah, membesarkan anak-anak memimpin perusahaan yang diberikan oleh Tuhan, melakukan itu dengan kasih, dengan taat kepada Tuhan. Rupanya Tuhan mau ada adik-adik yang taat. Tuhan mau orang-orang yang sayang kepada keluarganya, kepada mamanya, kepada papanya, dan jangan bersungut-sungut. Karena orang yang bersungut-sungut itu yang tidak Tuhan suka. Orang yang membandel itu Tuhan tidak suka. Tuhan mau
adik-adik itu orang-orang yang rajin, taat, melayani Tuhan, terutama berdoa, terutama takut kepada Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, pasti ada berkat Tuhan yang adik-adik akan terima. Itu saja yang bisa sampaikan buat adik-adik semua. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Terima kasih atas pelayanan Katanda. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini adalah Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Shalom teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus taat kepada Tuhan dan kepada orang tua. Saat ini kita mau berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya ya. Dan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setiamu. Terima kasih atas firman Tuhan yang tadi kami dengar. Kami mau menjadi anak yang taat. Saat ini kami mau berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia akan dibebaskan dari COVID-19. Kami yakin kesembuhan terjadi atas Indonesia kami. Kami berdoa juga untuk dibebaskan dari krisis ekonomi. Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang ada dalam bangsa Indonesia. Penuaian jiwa akan terjadi atas Indonesia. Kami percaya Indonesia akan dibebaskan dari belenggu iblis. Kami yakin semua orang akan berbalik kepada Engkau, sehingga Indonesia bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan, untuk presiden dan wakil presiden, serta para anggotanya dan jajaran menterinya. Diberikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin Indonesia, dan juga buat para medis, kiranya Tuhan melindungi mereka dari COVID-19. Dan kami juga berdoa buat teman-teman dan orang-orang yang sedang sakit. Tuhan menyembuhkan mereka dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Oma dan Opa Paul diberikan hikmat kebijaksanaan, kesehatan, kasih, sukacita, dan perlindungan selalu. Tuhan berkati juga seluruh keluarga jemaat GPDI Sahabat Allah. Tuhan selalu melindungi dan memelihara kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gereja anak Blessed Kids, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu beserta kakak sekolah minggu. Tuhan melindungi dan menyertai keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa agar semakin taat dan setia pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Dan biarlah setiap doa-doa yang kami naikkan terjadi menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Yuk kita lihat teman kita yang akan membawakan ayat hafalan minggu lalu. Shalom, hari ini saya ingin ayat hafalan Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Hai teman-teman, saya mau menghafalkan ayat hafalan Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye, Emak. Teman-teman, mari kita sama-sama berdoa untuk teman kita, Catherine, yang sedang sakit. Kita percaya Tuhan akan menyembuhkan Catherine. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk teman kami, Catherine, yang sedang terbaring sakit. Kami percaya dengan bilur-bilur, Tuhan menjamah Catherine dengan sempurna. Tuhan jamah setiap dokter yang menangani, serta obat-obatan yang diminum oleh Catherine. Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan kehidupan Catherine dengan sempurna. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita terus dukung Catherine dalam doa ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Blast Kids Q&A. Apakah adik-adik masih ingat dengan Blast Kids Q&A minggu lalu? Berikut adalah jawaban dan pengumuman pemenang dari Blast Kids Q&A minggu lalu. Adik-adik dapat melihat sendiri ya jawabannya, apakah adik-adik sudah benar atau belum. Pemenangnya adalah Angel, Kampung Duri 2, Joel, Kampung Duri 2. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi di Blast Kids Q&A 1 November 2020. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, kegiatan Blast Kids hari ini ada yang baru nih, adik-adik bisa lihat kan? Namanya Blast Kids Cooking. Kakak hari ini ditemani loh oleh Kak Devina sebagai koki dan Elin sebagai asisten Chili. Kak Devina, hari ini kakak mau masak apa nih? Nah adik-adik, hari ini kita mau masak cookies. Nah, jangan takut ya adik-adik, masak cookies itu gampang kok. Nanti kita akan tahu caranya seperti apa. Tapi sebelumnya adik-adik harus cuci tangan dulu ya, menjaga kebersihan. Dan sekarang kakak di sini sama Evelyn juga, Kak Silvi sudah cuci tangan, jadi aman. Gitu Kak. Jadi adik-adik kalau misalnya mau bikin juga di rumah harus diawasi dengan orang tua ya. Jangan masak sendiri adik-adik, bahaya. Yaudah Kak, yuk kita buat sekarang bahan-bahannya apa aja tuh Kak? Nah untuk pertama bahan-bahannya ini ada margarin 7 sendok makan. Lalu di sini ada tepung maizena 2 sendok makan. Ini ada tepung terigu 10 sendok makan. Ada gula halus 3 sendok makan. Ya. Ada susu bubuk 1 sendok makan. Lalu di sini ada meses secukupnya. Ini ada Coco Crunch secukupnya. Dan ini ada Choco Chips secukupnya. Nah, kita mulai adik-adik ya. Yang pertama, kita campurkan semua bahan dulu. Kita campurkan margarin, kita campur dengan tepung maizena. Kita campur tepung terigu. Lalu gula halus. Ini adik-adik. Gula halus. Susu bubuk. Nah, ini kita aduk ya adik-adik sampai semuanya rata.
Aduknya berapa lama tuh Kak? Aduknya mungkin sekitar 5 menit ya. Yang penting Kak, nih kalau semuanya rata. dipakai tangan boleh nih? Boleh, tapi Boleh. nanti. Adik-adik yang di rumah, kalau adik-adik mau buat terus nggak ada sendoknya bisa pakai tangan. Terus aku mau tanya nih Kak, adonannya dipakein air atau enggak? Enggak, Oh enggak, Iya. jangan dipakein air ya adik-adik nanti jadi jadi. nggak usah pakai air. Jadi semuanya adonan kering dijadiin satu. Nah, adik-adik, sampai adonannya yang tadi tuh yang ada tepungnya sudah tercampur semua seperti ini. Nah, ini sudah bisa kita bentuk ya adik-adik. Nah, kita akan bentuk cookies ini sesuai dengan yang adik-adik mau. Nah, saat ini kakak mau bentuk dogi. Kita lihat ya seperti apa doginya. Jadi adik-adik kalau adonannya sudah menyatu, sudah bagus kelihatannya, adik-adik boleh ambil sedikit, terus adik-adik bentuk deh, terserah adik-adik mau bentuk gambar dinosaurus, atau mau gambar ikan, atau hari ini kita mau buat seperti muka dogi. Cara bentuknya adalah nanti kita dibulet-buletin ya adik-adik. Nah, Kak Silvi boleh coba, boleh ambil terus diputer-puter Kak Silvi bentuk lingkaran. Nah, ini adik-adik ya, udah bentuk seperti ini, udah berbentuk seperti ini. Kemudian ini Coco Crunch-nya kita bentuk di sebelah kiri sebagai kupingnya. Tuh. Apa yang kurang adik-adik? Matanya kita belum pakai. Nah, kita coba ya nih. Sensasinya kita taruh di sini. Bulet-buletinnya sampai bulat ya adik-adik. Ya. Nah, ya kurang lebih kayak gini ya. Nah, Kurang lebih seperti ini adik-adik ya. Jangan Tuh. Udah. Dikasih Ya. langsung sini. Nah, ini karena mulutnya terlalu kecil, kakak mau taruh lagi coklat chip di sini supaya kelihatan. Ini gitu. Ini adik-adik. Jadi deh. Nah, Kecil banget. iya kecil banget. Kan jadi imut. Kayak Evelyn ini. Iya betul. Nah, setelah jadi, kita taruh dulu adik-adik. Jadi Kita buat yang banyak. Kita buat yang banyak. Kemudian nanti kita taruh di teflon. Ya, nanti kita panaskan selama 25 menit. adik-adik jangan lupa kompornya dinyalain ya. Terus kakak mau kasih lihat nih kue buatan kita. Tada! Lucu kan adik-adik? Nih ada yang matanya, aduh agak miring, gak apa-apa deh. Nah, lucu kan adik-adik? Tuh. Nanti kita bakalan panggang ya adik-adik. Tunggu, oke? Nah, kalau adik-adik mau buat yang berbeda kayak gini juga nggak apa-apa. Yuk, kita panggang dulu. Yuk, ada deh. Ya. Nah, adik-adik ajak mama sama papanya ya adik-adik ya untuk menyalakan kompor dan untuk memanggang cake ini. Ya, kita siapkan kompornya, kita nyalain apinya ya. Kompornya sudah siap, teflonnya sudah siap. Kak, kita masukin kuenya pas teflonnya udah panas atau masih dingin? Sebaiknya sih sudah panas ya. Oh. Jadi cepat matangnya. Kita masukin ya adik-adik, pelan-pelan kita masukin. Nanti dia tetap berbentuk bulat gini atau jadi gepeng kak pas dipanggang? Tetap berbentuk bulat, paling dia hanya mengembang sedikit. Aduh, helmnya lepas. Lucu ya adik-adik. Adik-adik boleh coba nih di rumah. Nah adik-adik, semua adonan yang sudah tadi kita bentuk sudah ada di dalam teflon dan siap untuk dipanggang. Kita panggang selama 25 menit. Jangan lupa ditutup. Nah, di sini kakak menggunakan serbet. Kenapa? Karena nanti supaya uapnya itu, air uapnya itu tidak jatuh ke adonan yang tadi.
kalau misalkan airnya jatuh ke adonan itu yang ada di teflonnya itu tidak akan mengembang dan tidak akan jadi. Nah, kita tunggu nanti adik-adik ya, setelah matang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, adik-adik kita lihat hasilnya ya. Wow, Lucu ya. cookiesnya udah jadi adik-adik. Cookiesnya udah jadi nih adik-adik, kita ambil ya. Bagus ya. Nanti pada saat mengambil, minta tolong untuk mama atau papa untuk bantu ya, karena ini panas sekali. Nah, ini dia. Cookies Udah jadi. doginya sudah jadi. Selamat mencoba adik-adik. Lihat dari dekat ya adik-adik. Tuh ya. Lucu kan adik-adik? Tuh. Enak adik-adik. Boleh dicoba di rumah ya adik-adik. April mau coba nggak? Tapi adik-adik rasanya enak. Sampai ketemu di Blast Kids Cooking minggu depan. Bye-bye. Blast Kids News. Yang pertama, ibadah gereja anak Blast Kids dimulai jam 11 siang dan masih dilakukan secara online di YouTube Blast Kids. Yang kedua, doa dan puasa untuk PGA dan JGA dilakukan setiap hari Kamis, dimulai dari hari Rabu jam 10 sampai hari Kamis jam 3 sore. Yang ketiga, dalam memasuki era new normal, adik-adik tetap berdisiplin dan semangat. Disiplin dalam menjaga kesehatan dan kebersihan diri masing-masing. Untuk mencuci tangan, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk banyak minum air ya. Yang keempat, selama era new normal, adik-adik tetap berada di rumah saja ya, dan melakukan aktivitas di dalam rumah. Kurangi aktivitas untuk keluar rumah. Yang kelima, selama di rumah saja, adik-adik tetap selalu bersukacita dan semangat dalam mengerjakan tugas dari sekolah, dan jangan lupa, rajin adalah pangkal pandai. Yang keenam, semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Yuk kita baca di Mazmur 23 dan Mazmur 91. Sekian Blast Kids News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang membutuhkan dukungan doa dapat mengirimkan permohonan dukungan doa ke Kasansan dan Kak Devina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh kakak-kakak kita. Adik-adik, mari kita terapkan apa yang telah kakak-kakak ajarkan mengenai firman Tuhan tadi. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa untuk menerima berkat. Mari kita mengangkat tangan dan tutup mata. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah diberitakan oleh guru-guru sekolah minggu. Bapak, biarlah firman-Mu ini dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Bapak, Engkau juga kiranya memberkati keluarga adik-adik, orang tuanya, dalam kesehatan mereka, dalam mata pencarian mereka. Engkau juga memberkati. Bapak, terima kasih juga Bapak atas kebaikan-Mu. Engkau juga yang memberkati Bapak setiap guru-guru sekolah minggu yang telah mengajarkan kepada anak-anak. Biarlah mereka juga dapat mengajarkan dengan kasih Bapak. Bapak, terpujilah nama-Mu Bapak. Adik-adik, marilah kita terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat badani dan berkat rohani. Terpujilah nama-Mu Bapa, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Dan kita mau seperti Tuhan Yesus tetap melayani dengan taat dan kasih. Teman-teman, tetap berdoa, tetap baca firman. Dan adik-adik, jangan lupa untuk selalu rajin belajar. Jaga kebersihan dan tetap jaga kesehatan. Dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala
next week. God bless you kids, and don't forget to like, share, and subscribe Blessed YouTube channel.